anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Di dalam Garuda Pancasila sendiri terdapat 5 simbol. Simbol yang pertama adalah bintang. Simbol bintang melambangkan atau mencerminkan sila pertama dalam Pancasila. Yang kedua adalah simbol rantai, mencerminkan sila kedua dalam Pancasila. Yang ketiga, simbol pohon beringin. Pohon beringin mencerminkan sila ketiga dalam Pancasila. Yang keempat adalah kepala banteng yang mencerminkan sila keempat dalam Pancasila. Dan yang terakhir adalah padi dan kapas yang mencerminkan sila kelima dalam Pancasila. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila, yaitu meminta maaf kepada sesama manusia. Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok dan setiap kelompoknya berisi 4 orang. Kelompok yang pertama ada Rehan, Andi, Susi, dan Nita. Kelompok yang kedua Salsa, Desi, Aldi, dan Resa. Kelompok yang ketiga ada Helen, Dandi, Kevin, dan Chandra. Kelompok yang keempat ada Naila, Ricky, Aulia, dan Novan. Kelompok yang kelima ada Ulan, Tina, Rizky, dan Dava. Ayo sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Diusahakan jangan gaduh atau rame ya anak-anak. Ibu guru akan membagikan LKPD ke setiap kelompok. Sekarang perhatikan LKPD masing-masing kelompok. Di LKPD masing-masing kelompok sudah dituliskan tugasnya masing-masing, yaitu menuliskan pengalaman meminta maaf kepada sesama manusia. Ada yang kurang jelas? Sudah semua ya? Jika sudah, ibu beri waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Diharapkan setiap anggota kelompok menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah tidak ya. Kelompok 2 bagaimana? Ada yang ditanyakan? Oh, ya. Kelompok 2 menanyakan apakah ketika kita melakukan kesalahan yang tidak disengaja, kita harus meminta maaf? Jawabannya adalah ya. Ketika kita melakukan kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak, kita tetap harus meminta maaf. Contohnya saja, Nita diminta ibu untuk menyiram tanaman di halaman rumah. Tiba-tiba tanpa disengaja, Nita menyenggol pot bunga ibu sehingga pot bunga itu jatuh dan pecah. Lalu, apakah yang harus dilakukan oleh Nita? Apakah dia harus meminta maaf kepada ibu? Jawabannya ya. Nita harus tetap meminta maaf kepada ibu walaupun dia melakukan kesalahan yang tidak disengaja, yaitu memecahkan pot ibunya. Sampai di sini sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah kalau sudah jelas, bisa dilanjutkan untuk berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Baiklah anak-anak, waktu diskusi kalian sudah habis. Sekarang perwakilan anggota kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Siap? Kelompok berapa yang ingin atau yang berani maju ke depan? Ayo siapa? Tidak ada yang berani? Oke, ibu tunjuk ya. Kelompok 3, ayo maju ke depan, perwakilannya saja. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 anak-anak. Contoh pengalaman meminta maaf kepada sesama manusia yang sudah diutarakan atau sudah diceritakan oleh kelompok 3 tadi sudah bagus.
ketika kita melakukan kesalahan, walaupun itu disengaja maupun tidak, kita tetap harus meminta maaf. Karena setiap manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.